Halo teman-teman, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Taeguki atau The Brotherhood of War yang disutradarai oleh sutradara ternama di Korea Selatan yang bernama Kang Jae-kyu. Dan naskah film ini juga ditulis langsung oleh Kang Jae-kyu sendiri. Film Taeguki merupakan film berlatar perang saudara yang terjadi di Korea pada tahun 1950-an. Film buatan Korea yang diproduksi tahun 2005 ini bercerita tentang dua orang bersaudara, Jin Tae yang diperankan oleh Jang Dong-gun dan Jin Seok yang diperankan oleh Won Bin, yang dipaksa mengikuti wajib militer pada perang saudara antara Korea Selatan dan Korea Utara. Sebelum memulai cerita film kali ini, saya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Jadi bagi kalian yang belum menonton filmnya, saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Karena sangat berbeda jika kalian menonton langsung filmnya daripada hanya menonton alur cerita filmnya saja. Kita mulai. Film ini dimulai ketika negara Korea Selatan yang sudah merdeka mulai mencari kerangka dari sisa-sisa perang di tahun 1950-an. Ketika dilakukan proses identifikasi oleh pihak kepolisian, ditemukanlah identitas yang saat ditelusuri merupakan nama seorang veteran perang yang masih hidup, yaitu Jin Seok. Untuk memastikan hal tersebut, pihak kepolisian menelepon ke kediaman Jin Seok. Jin Seok pun kaget saat mendapatkan telepon tersebut, karena selama ini Jin Seok sendiri sebenarnya sedang mencari keberadaan sang kakak yaitu Jin Tae. Rasa antusias mendengar kabar tersebut membuat Jin Seok memutuskan untuk datang langsung melihat ke area penggalian, guna memastikan kerangka itu adalah kerangka kakaknya yang selama ini ia cari. Saat Jin Seok melihat pena yang terkubur bersama dengan kerangka tersebut, ingatan Jin Seok kembali ke masa-masa saat ia bersama dengan sang kakak, sebelum perang saudara tersebut terjadi. Jin Tae dan Jin Seok adalah seorang kakak beradik yang hidupnya serba kekurangan. Mereka hidup sederhana bersama ibu mereka yang bisu dan kekasih Jin Tae yang bernama Kim Yong Shin, yang secara sukarela membantu ibu Jin Tae membuka kedai mie di pinggiran kota. Jin Tae merupakan seorang tulang punggung keluarga. Ia membuka kios semir sepatu sederhana di pinggir kota Seoul guna membiayai pendidikan Jin Seok. Hari-hari berlalu sampai pada saat pecah perang di tahun 1950, di mana setiap pemuda Korea Selatan wajib membela negara secara militer. Rasa takut akan perang yang terjadi, Jin Tae dan keluarganya berencana untuk pergi mengungsi meninggalkan kota dan pergi ke kediaman sang paman di Busan. Dengan rasa berat hati, mereka pun sekeluarga pergi meninggalkan kota. Sesampainya di stasiun, di mana suasana kota saat itu sangat ramai dengan hiruk-pikuk orang-orang yang juga ingin pergi meninggalkan kota. Sesaat Jin Tae pergi mencari apotek untuk membeli obat, betapa kagetnya Jin Tae saat dia kembali dan mengetahui bahwa sang adik Jin Seok dipaksa oleh aparat militer untuk ikut bergabung melawan musuh di medan perang. Mengetahui sang adik dibawa paksa oleh tentara, Jin Tae pun segera mencari keberadaan sang adik. Setelah menemukan Jin Seok, Jin Tae pun menarik adiknya untuk kembali. Tapi para tentara yang berjaga di dalam kereta menghalangi mereka berdua. Perkelahian pun tak terelakkan. Dengan perasaan berat hati, Jin Tae dan Jin Seok pun harus meninggalkan keluarga mereka dan bergabung dengan pasukan militer yang berjuang di medan perang. Kondisi perang yang sangat menakutkan, ditambah Jin Tae dan Jin Seok yang memang sama sekali tidak memiliki pengalaman maupun kemampuan berperang, membuat kekhawatiran tersendiri dalam benak Jin Tae. Jin Tae yang memang sangat menyayangi Jin Seok berusaha sekuat tenaga agar bisa memulangkan adiknya kembali ke keluarga.
Jintai pun membuat perjanjian dengan komandannya. Apabila ia bisa menyelesaikan setiap misi dengan sempurna, maka ia dapat membawa adiknya kembali pulang. Dengan semangat yang menggebu-gebu dan tanpa rasa takut, Jintai pun berambisi memenangkan dalam setiap pertempurannya. Dalam misi melawan komunis kali ini, semua rombongan bergerak menuju medan perang, terkecuali Jin Seok. Jin Seok yang tidak disertakan dalam misi, memaksa untuk ikut agar bisa bersama dengan sang kakak. Setelah perdebatan, akhirnya komandan pun mengizinkan Jin Seok pergi berhadapan dengan musuh. Dalam pertempuran yang mencekam dan banyaknya nyawa yang melayang sia-sia, Jintai dengan keberanian dan ambisi membuncah menembus barisan musuh untuk mengambil alih bunker senjata milik Korea Utara. Pergulatan sengit pun terjadi. Ternyata Dewi Fortuna berpihak kepada Jintai, hingga akhirnya ia bisa menguasai bunker dan musuh pun dapat ditaklukkan. Dari kemenangan tersebut, nama Jintai semakin mencuat sebagai seorang yang pemberani. Ia pun mendapat kenaikan pangkat sebagai sersan. Jintai yang sudah terbuai oleh pujian dan sanjungan dari berbagai pihak, makin bersemangat dan berambisi untuk selalu memenangkan peperangan. Karena dalam benak Jintai, itulah satu-satunya cara agar mereka berdua bisa kembali ke kampung halaman mereka. Tapi hal tersebut justru membuat sang adik Jin Seok merasa bahwa kakaknya telah berubah. Jintai yang dulu penyayang sekarang lebih terlihat seperti seorang yang kejam, yang tidak lagi memikirkan rasa kemanusiaan. Obsesinya terhadap kemenangan menjadikan ia lupa pada teman dan hidup orang lain. Misi selanjutnya terjadi di kota Pyongyang, di mana Jintai berperan sebagai sersan 1. Dan ia berusaha menembus barisan musuh dengan mencoba merebut senjata penembak otomatis yang berada di atas gedung. Dengan semangatnya, Jintai berlari di tengah gempuran granat dan suara tembakan. Setelah sampai di atas gedung, dengan bebasnya Jintai dapat melihat dan menembak musuh. Ketika melihat komandan dari Korea Utara yang melarikan diri, Jintai berinisiatif untuk menyandera mereka sebagai tawanan perang. Jin Seok yang mengetahui hal tersebut berkata bahwa itu adalah tugas kelompok lain. Tapi Jintai dengan ambisinya berusaha melumpuhkan musuhnya tersebut. Tapi ketika terjadi pergulatan, tiba-tiba rekan satu tim mereka yang bernama Yongman terkena tembakan dan nyawanya tidak tertolong. Melihat hal tersebut membuat Jin Seok marah kepada sang kakak. Karena apa yang telah dilakukannya sudah menghilangkan nyawa orang lain dan menyebabkan anak dari Yongman menjadi yatim. Perjalanan mereka untuk melawan musuh pun masih berlanjut di sebuah desa terpencil, di mana mereka menemukan bunker persembunyian tentara Korea Utara. Tapi tanpa diduga, salah satu tentara yang ada di bunker tersebut adalah teman masa kecil Jin Seok dan Jintai, yaitu Yong. Yong adalah warga pribumi yang dipaksa oleh komunis untuk ikut berperang melawan Korsel. Jintai pun menyuruh pasukannya untuk membunuh seluruh tentara utara yang tersisa tersebut. Tetapi Jin Seok menghalangi niatan kakaknya tersebut. Dia meyakinkan bahwa Yong tidak bersalah. Dia hanya sandera yang dipaksa untuk perang. Akhirnya Jintai pun melepaskan Yong dan menjadikannya tawanan perang. Dalam perjalanan ke utara, Yong bercerita kepada Jin Seok bahwa ibu mereka sudah kembali ke rumah mereka. Berharap kedua kakak beradik itu pulang. Tapi keadaan sang ibu tidak cukup baik karena sakit yang mendaranya. Begitu juga dengan kedai yang dikelola oleh keluarga mereka. Komunis melarang untuk membukanya kembali. Dan untuk menyambung hidup, Yong-shin harus ikut dalam seminar-seminar komunis hanya untuk mendapatkan sebungkus gandum. Mendengar hal tersebut,
Jin Seok menjadi marah dan kecewa hingga melampiaskan kemarahannya dengan bertarung dengan tawanan perang hingga ia babak belur. Jin Tae yang iba melihat adiknya luka-luka datang untuk mengobati Jin Seok. Sesampainya di kamp perbatasan, mereka mendapat pemberitahuan bahwa Korea Selatan telah memenangkan perang dan Jin Tae mendapatkan penghargaan medali kehormatan. Yang artinya ia dan adiknya Jin Seok dapat pulang dan berkumpul lagi dengan keluarga mereka. Tapi sepertinya Jin Seok tidak senang. Dia menganggap apa yang dilakukan kakaknya sudah terlewat batas. Jin Tae pun mengatakan bahwa pengorbanan ia selama ini adalah agar Jin Seok bisa pulang dan melanjutkan hidupnya dan mewujudkan impian keluarga untuk kuliah dan menjadi orang berguna, agar tidak seperti kakaknya Jin Tae. Pada Desember 1950, Jin Tae pun akhirnya mendapat penghargaan. Seperti permintaannya dahulu, ia pun mengajukan keinginannya untuk memulangkan Jin Seok. Tapi tanpa sepengetahuan Jin Tae, ternyata Jin Seok telah kembali ke kampung halamannya. Sesampainya di rumah, Jin Seok bertemu dengan calon kakak iparnya yaitu Yong-shin. Dan Yong-shin pun mengabarkan bahwa ibu mereka baik-baik saja dan kesehatannya pun sudah jauh lebih baik. Ketika sedang berbincang, tak lama datang sekelompok pemuda yang ternyata mereka adalah pemberantas komunis. Mereka pun langsung menangkap Yong-shin yang mereka anggap sebagai anggota komunis. Jin Seok yang mencoba menghalanginya pun ikut ditangkap. Dan ternyata semua orang yang dikumpulkan akan ditembak mati. Tepat pada saat Jin Seok akan ditembak, Jin Tae datang menghadang. Tapi tiba-tiba Jin Seok justru balik menodongkan senjata kepada para pemuda anti komunis tersebut. Keadaan semakin kacau. Akhirnya baku tembak pun tidak terelakkan. Tiba-tiba terdengar suara tembakan yang ternyata peluru tersebut tepat mengenai dada Yong-shin. Yong-shin pun tewas seketika. Akibat tindakannya tersebut, Jin Tae dan Jin Seok pun ditangkap karena dianggap sebagai pembela komunis. Meski bersalah, Jin Tae meminta kepada komandannya agar adiknya Jin Seok dibebaskan. Tapi sang komandan bersikukuh kalau itu bukan wewenangnya untuk membebaskan Jin Seok. Dalam perdebatan tersebut, tiba-tiba musuh menyerang dan menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Di tengah kekacauan tersebut, Jin Tae kembali meminta kepada sang komandan agar membebaskan adiknya. Tapi tiba-tiba sang komandan justru memerintahkan anak buahnya untuk membakar seluruh tawanan. Lalu Jin Tae segera berlari menuju sel tahanan, berharap ia dapat menyelamatkan adiknya. Akan tetapi, kobaran api yang besar sudah membakar habis sel tahanan tersebut. Jin Tae menelusuri ruang tahanan dan di sana ia menemukan pulpen yang dahulu ia berikan kepada Jin Seok. Rasa sedih, marah, dan kehilangan membuat Jin Tae tidak bisa berpikir jernih. Ketika ia melihat keluar dan melihat komandan, dia langsung berlari dan menghabisi sang komandan hingga benar-benar tidak bernyawa. 1 tahun berlalu. Jin Seok yang selama ini dianggap telah tewas, ternyata masih hidup dan segar bugar. Sebelum kejadian naas tersebut, Jin Seok diselamatkan oleh sang paman. Sang paman pun mengucapkan selamat kepada Jin Seok karena telah dibebas tugaskan dari militer. Di tengah suasana bahagia tersebut, Jin Seok mendapat panggilan untuk diwawancarai mengenai sang kakak yang kini telah berpindah haluan menjadi komunis. Jin Seok berkata bahwa ia sudah tidak peduli lagi dengan sang kakak, karena Jin Tae yang ia kenal dahulu sudah bukanlah kakak yang ia kenal. Saat akan tidur, Jin Seok teringat dengan surat yang dititipkan Jin Tae kepada sang paman.
Jin Seok pun membacanya dan teringat masa-masa kebersamaan mereka dahulu. Pagi hari, Jin Seok memutuskan untuk bergabung dengan prajurit di medan peperangan. Dengan tekad, ia dapat menemukan Jin Tai dan menyadarkan kakaknya agar berhenti menjadi pembela komunis. Jin Seok yang memaksa ikut maju ke medan pertempuran ternyata mendapat penolakan dari Komandan Regu karena dianggap sebagai adik pengkhianat negara. Jin Seok yang bersikeras ingin menemukan Jin Tai akhirnya menyelinap ke area musuh. Tapi belum sempat bertemu dengan sang kakak, Jin Seok tertangkap oleh pasukan utara dan dibawa ke bunker mereka. Di sana Jin Seok diinterogasi, ia mengaku sebagai adik dari Jin Tai, tapi Jin Tai yang berstatus sebagai ketua pasukan khusus pada saat itu menyangkal dan mengatakan bahwa adiknya sudah meninggal. Jin Seok pun dibawa keluar dan terus berusaha keras mencari keberadaan sang kakak. Tiba-tiba, di tengah pertempuran, ia melihat Jin Tai yang sedang bertarung dengan pasukan selatan. Jin Seok pun menghampiri Jin Tai yang bersikukuh tidak mempercayai bahwa yang berada di hadapannya adalah Jin Seok, sang adik yang selama ini ia anggap sudah tewas. Jin Seok pun terus meyakinkan Jin Tai yang pada saat itu sedang terluka. Jin Seok mengatakan bahwa Jin Tai harus pulang dan berkumpul kembali dengan ibu mereka. Melihat Jin Seok kuliah dan menyelesaikan sepatu yang ia janjikan. Setelah mendengar kata-kata tersebut, Jin Tai pun yakin bahwa orang yang ada di hadapannya adalah Jin Seok. Jin Tai pun memeluk Jin Seok seakan tidak percaya bahwa adiknya tersebut masih hidup. Lalu Jin Tai menyuruh Jin Seok untuk segera menyelamatkan diri. Tetapi Jin Seok menolak untuk meninggalkan sang kakak. Dari pertikaian tersebut, akhirnya Jin Seok mengalah dan meninggalkan Jin Tai dan meminta Jin Tai berjanji akan menyerahkan diri dan berjanji mengembalikan pena yang pernah ia berikan kepada Jin Seok. Akhirnya Jin Seok pun meninggalkan Jin Tai yang masih bertahan. Melihat sang adik dalam bahaya, Jin Tai pun berbalik menyerang pasukan utara yang dipimpinnya dengan membombardir secara membabi buta. Tapi apa daya, akhirnya Jin Tai pun tertembak oleh musuh dan meninggal secara mengenaskan tanpa bisa memenuhi janjinya kepada Jin Seok. Lalu film pun selesai.